Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Selamat pagi. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Hai, selamat ya buat kalian yang udah naik di kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini menjadi lebih berkah. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu melalui teks berjudul Pawai Budaya berikut ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping singgal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa kalumbuku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, tak pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Menurut kalian, ada berapa paragraf sih dalam teks yang baru saja kita baca? Benar. Dalam teks tersebut terdapat 5 paragraf. Kalimat pertama suatu paragraf harus ditulis agak masuk ke dalam. Coba kalian perhatikan lagi teks berikut. Penulisan kalimat pertama ini agak masuk ke dalam, sehingga disebut paragraf pertama. Kalimat pertama berikut ini juga ditulis agak masuk ke dalam, sehingga disebut paragraf kedua. Dan yang ini juga ditulis agak masuk ke dalam, sehingga disebut paragraf ketiga. Berikut ini adalah paragraf keempat, dan yang ini adalah paragraf kelima. Sekarang coba kita perhatikan paragraf ke-1. Menurut kalian, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Ya, benar sekali. Paragraf ke-1 membicarakan tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan.
Hal atau ide utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf disebut gagasan pokok. Sedangkan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok disebut gagasan pendukung. Yang perlu kalian ingat di sini adalah gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf bisa terletak di awal ataupun di akhir kalimat. Apabila gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ke-1 dimasukkan ke dalam diagram, maka akan terlihat seperti berikut ini. Selanjutnya, untuk paragraf kedua sampai paragraf kelima, silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian seperti contoh diagram ini. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Cara memainkan alat musik pun juga berbeda-beda. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama adalah kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua, angklung, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang. Yang ketiga, saluang, berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang keempat, kendang, berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya, tifa, berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Sekarang, coba carilah informasi mengenai alat musik tradisional Indonesia yang lainnya. Tulislah dalam bentuk tabel. Contoh nomor 1, alat musik suling, asal daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan menghasilkan bunyi, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menghasilkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Tuhan menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Sekarang, ayo kita membuat rangkuman tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Kemudian kita juga belajar tentang alat musik tradisional Indonesia. Dan kita juga sudah mengetahui apa itu sumber bunyi. Sekarang, coba jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Yang kedua, sebutkan 5 contoh alat musik tradisional Indonesia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi dan berilah 3 contohnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video di channel media pembelajaran kita.